Shalom jemaatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa bersama-sama di dalam ibadah kita saat ini. Dan saya percaya setiap kita akan diberkati lewat ibadah kita. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Ceritakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari umat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar lewat ibadah cool online kami Tuhan, Engkau disenangkan. Engkau bergirang sebab kami memuji-muji Engkau.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami untuk kami terus menjadi saksi-saksinya Engkau. Perlengkapi setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Roh Kudus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat penyembahan kami malam ini. Amin. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Kami terus ada di dalam pemikiran-Mu. Kami terus ada di dalam rencana-Mu. Hidup kami terus ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh.
menyertai setiap kami Tuhan. Di mana saja kami berada, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jamah kami Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami Engkau dipermuliakan. Lewat hidup kami Engkau yang ditinggikan. Engkau semakin besar ya Tuhan. Kami semakin kecil di hadapan Engkau. Kami mau katakan, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar ini menjadi kerinduan setiap kami, umat-umat kul yang ada ya Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat malam semua Bapak Ibu dan teman-teman semua di kul kita masing-masing ya. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya percaya juga tetap bergairah, tetap antusias mengikuti acara-acara dari kul yang Bapak Ibu lakukan setiap minggunya. Untuk malam hari ini kita sharing mengenai firman Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi. Bulan Mei ini adalah tema dalam judulnya itu dipanggil untuk menjadi saksi. Dan saya percaya saksi itu haruslah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Jadi untuk itu mari kita sama-sama semua satukan hati, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya Roh-Mu telah ada pada setiap kami, Engkau telah mengurapi setiap kami, sehingga hikmat, pengertian, wahyu, untuk itu kami percaya pada malam hari ini sharing firman Tuhan akan memberkati setiap kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga akan menyampaikan firman ini dengan secara sederhana. Kami bersyukur Roh-Mu yang kudus menuntunku Tuhan. Dan hamba-Mu berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu karena kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, kita langsung menangkap apa maksudnya gitu ya. Dan kita juga tahu kata saksi ini adalah orang-orang yang pernah mengalami. Saksi itu orang-orang yang pernah melihat keadaan itu. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya seumpamanya nih ya, di pengadilan Anda dipanggil untuk menjadi saksi, tetapi Anda tidak melihat, Anda tidak mengalami, Anda jangan jadi saksi. Karena nanti kesaksian Anda itu adalah kesaksian yang direkayasa. Untuk itu kalau kita sekarang ini di dalam kekristenan, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita lihat firman Tuhan
di dalam Kisah 1 ayat yang ke-6 dulu ya, sampai ke-8. Ini ayat-ayat yang selalu menjadi bagian daripada setiap kita pernah membacanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus selanjutnya ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, ini kalimat ini adalah di mana Yesus mau naik ke surga. Jadi perhatikan baik bahwa mereka yang dikatakan di sini adalah murid-murid. Bapak Ibu, saya merenungkan firman ini, bahwa murid-murid ini mendapatkan perintah untuk pergi, ya, karena dia akan menerima kuasa dari Tuhan, itu Roh Kudus. Sama hari ini, Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Sewaktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kita pasti akan mengalami satu kasih yang sangat luar biasa, ya. Dan kita mau rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Adalah kasih yang mula-mula itu. Nah, kita diminta untuk bersaksi, untuk menjadi saksi, maksud saya. Menjadi saksi berarti seperti kalimat yang pertama saya katakan di awal tadi, bahwa kita harus mengalami apa yang kita terima sewaktu kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Ya, saya percaya Bapak Ibu dengar baik. Perintah ini adalah dari Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya ini kenal siapa Yesus, kenal. Ya, kita lihat juga di awal-awal ini ya, di ayat 3-nya ya. Nah, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ini kan setelah dia bangkit ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sampai hari ini dia hidup. Bapak Ibu perhatikan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti begini Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus mengatakan akan menerima Roh Kudus ke atas kita semua, pada murid-muridnya ini, sama seperti halnya sekarang, Anda telah menerima kuasa itu. Itu waktu dilakukan ini, waktu zaman dengan murid-murid, Yesus mengajak mereka makan, sampai kenyang, ya. Udah berbincang-bincang, ada diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol, ada fellowship, seperti sekarang Bapak Ibu dan teman-teman di call ya, saling berbagi cerita mengenai pengalaman kebaikan Tuhan, apa yang Anda alami. Nah itu dia. Sampai akhirnya waktu Tuhan bilang, pergilah, kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Kamu kita pergi menjadi saksi ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ingat baik Bapak Ibu, kalimat ini saya renungkan. Ya betul. Berarti saat kita bertobat, kita harus serius untuk menghasilkan buah pertobatan. Ada perubahan hidup. Karena kalau menjadi saksi, hidup kita masih seperti hidup yang lama. Ya, cara hidup kita masih yang lama. Betul kita bisa hafal ini semua, bisa tahu mengenai isi Alkitab. Tetapi itu hanya sebagai pengetahuan kita. Kita tidak hanya bisa banyak cerita, banyak bicara. Tetapi ada perubahan dari diri kita Bapak Ibu. Perubahan dari dalam.
dari dalam itu. Ya, perubahan sikap kita, bagaimana kita di keseharian kita, maupun di kantor, maupun di pelayanan, di mana saja. Karena kalau Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, berarti dimanapun Anda pergi, mulai dari Yerusalem Anda, dari tempat nyaman Anda, yaitu keluargamu, Bapak Ibu, mau pergi ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, Anda harus dilihat dulu perubahan hidupmu, Bapak Ibu. Di keluargamu, di tempat nyaman itu, Anda berani keluar. Karena Anda sudah yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu menuntun Bapak Ibu mempunyai keberanian ilahi. Lihat saja. Bagaimana murid-murid ini setelah mereka menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus atas mereka, mereka mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu terutama adalah perubahan sikap kita, perubahan cara hidup kita. Tidak lagi seperti manusia lama, tetapi sudah mulai menunjukkan perubahan-perubahan itu sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau ada yang bilang begini, jadi Kristen gak enak, ini gak bisa, itu gak bisa, semua ini, semua itu begitu. Karena perintah-perintah itu, karena hukumnya ada. Tetapi kalau kita tahu bahwa hukum dan perintah itu ada, bukan untuk mencelakakan kita, tetapi untuk menjadi perlindungan bagi hidup kita. Ada dua orang sama-sama nih. Begitu mereka melihat pintu gerbang yang besar gitu, daerah itu. Yang satu bilang gini, aduh terhalang kita nih, ada pintu, gak bisa kita keluar. Padahal di dalam udah aman. Yang satu lagi ngomong begini, baguslah kita mendapatkan perlindungan. Pintu gerbang itu supaya kita tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan. Berarti Bapak Ibu, cara pandang itu harus Anda ngerti bahwa apa itu hukum dan apapun perintah daripada Tuhan itu untuk perlindungan kita, bukan untuk mencelakakan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya kasih contoh lagi ya. Seandainya Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak memanggil kita menjadi saksi, saya percaya Paulus tidak akan bicara mengenai hal ini. Kita baca dalam 2 Korintus 2 ayat ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, Bapak Ibu, Paulus nulis ini, saya percaya bahwa dia sangat-sangat mengerti kalau dipanggil sebagai saksi Kristus, bahwa kita adalah sebagai pengantara Kristus. Karena Roh Kristus sudah ada pada kita. Roh Allah itu sudah ada pada kita. Dan kita sebagai pengantara itu Tuhan menyebarkan keharuman untuk mengenal Dia. Berarti kita ini displaynya Yesus di dunia ini. Dunia gak baca Alkitab. Kitalah surat terbuka itu. Amin. Kita menyebarkan keharuman Kristus. Berarti jelas ini adalah perubahan hidup Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu ditegur ya, saya kasih contoh aja, ditegur oleh atasanmu atau di dalam pelayananmu gitu, Anda tersinggung. Sepertinya itu harus kita ulang lagi ya. Kita kenal nggak dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita kenal nggak sih sama Tuhan? Karena kalau kita kenal, sesuatu perintah yang ada kita terima nih. Pergilah kan, kita suruh pergi untuk menjadi saksi. Perintah itu diberikan oleh Yesus yang kita kenal dengan baik, dengan benar. Kita mengalami Dia baik. Yesus itu baik. Makanya kita melakukan perintah itu nyaman.
sukacita, nggak ada keluhan-keluhan, nggak merepet-merepet, enggak. Kasih makan, oh baik, ya kan? Bukan makanan, bukan maksudnya makanan, tapi hubungan, relasi. Jadi setiap kita, dengar baik Bapak Ibu, kita ini semua harus mempunyai relasi yang baik. Ini kuncinya. Hukum tetap jadi hukum, peraturan tetap jadi peraturan, selama kita tidak punya relasi. Kita tahu, jangan berdusta, tapi kita tetap dusta. Diminta Tuhan mengucap syukur senantiasa, mengeluh senantiasa. Itu gak kenal kita sama Tuhan. Gak kenal siapa yang kasih perintah kita, gak kenal. Cuman kita tahu aja ada di firman Tuhan. Nah Bapak-Bapak, Ibu, yang ini yang saya katakan bahwa mulai menjadi saksi itu bukan pandai kita fasih lidah kita untuk membacakan firman Tuhan. Kita bilang, kamu harus tahu ya, Yesus itu ini, baca ayatnya Yohanes 3 ayat 16 segala. Enggak, perubahan hidupmu dulu lah Bapak Ibu. Yang pertama-tama itu adalah perubahan hidup kita. Dilihat oleh seisi rumah kita dulu. Kok dalam keadaan panik umpamanya, heboh gitu. Memang semua kita ngerasain kehebohan itu. Ketakutan itu ada. Tapi bisa nggak kita beda? Di dalam ketenangan itulah kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, saat engkau menanti-nantikan aku, engkau mendapat kekuatan baru. Dunia ini semakin lama semakin heboh. Gonjang-ganjing masih banyak. Berita-berita menakutkan. Saya juga rasakan. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus tampil beda dengan dunia ini. Harus tampil beda dimanapun Anda berada. Ya, ini yang saya langsung renungkan. Semakin lama kalau kita udah mulai berubah. Saya percaya Bapak Ibu, itu akan menjadi satu gaya hidup. Gaya hidup kita yang tanpa disuruh, tanpa harus gitu, nggak usah ya. Tetapi kita mulai melatih diri kita ya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan saya lihat begini Bapak Ibu, setiap kita itu melihat bagaimana kuasa Roh Kudus yang kita terima itu luar biasa banget. Ada ayat yang mengatakan begini ya, Tuhan itu turut bekerja ya. Jadi kalau di dalam Roma 8 ayat 8, baru tahu sekarang, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja memberikan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saya percaya saat kita memang sungguh mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah takut gini ya, takut gagal, takut apalah gitu, enggak. Enggak usah takut, Anda harus bisa melakukan itu. Karena saya percaya Tuhan akan berikan hikmat pada setiap kita. Pasti, kita berani menanggung segala sesuatu. Kita mulai lagi terus dengan semua yang dikasih sama Tuhan. Ini yang saya katakan kepada setiap kita Bapak Ibu, saya juga mengatakan kepada diri saya, dicoba dan dicoba. Karena saya percaya, di sini dikatakan tadi kan begini, kita ini harus tampil beda dimanapun. Kita bersyukur menjadi karuman Kristus di sekeliling orang yang diselamatkan maupun yang binasa. Jadi setiap kita boleh membaur dan bisa dan harus untuk membaur kepada yang lain. Bukan golongan kita aja. Bagaimana perbedaan itu nampak? Kita harus bisa mewarnai mereka yang mau binasa itu. Ini perundangan-perundangan saya yang orang-orang yang mau bersaksi ya. Orang-orang yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, apapun itu, kita pasti cerita. Ya, berani bercerita baik. Nilai-nilai yang diberikan Tuhan itu sama dengan hal yang kita alami, kita tidak rekayasa ya. Ya, di sini kita lihat 18. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah Bapak Ibu, roh yang diberikan kepada kita, Tuhan telah mengurapi setiap kita, itu ada tujuannya. Setelah kita punya perubahan hidup, kita berani dengan pertolongan kasih karunia Tuhan. Ya, aku ada sebagaimana aku ada, jelas di Korintus juga katakan, aku hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa karena semua adalah kasih karunia, itu adalah kemampuan ilahi, Bapak Ibu bisa memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak. Ya, karena Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan. Nah, di sini orang-orang miskin itu bukan miskin harta ya, tapi miskin dengan pengenalan dia dengan Tuhan. Ya, terikat semua ketakutan, semua hal-hal yang membuat dunia ini membuat mereka takut. Sekarang hari-hari ini kita lihat bagaimana orang-orang itu takut untuk hidup. Berita-berita mengatakan begini. Saya kadang-kadang ya, ini yang namanya orang-orang yang keterikatan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, nggak bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi dia. Karena kita mengerti ya, kalau kita ini sekarang kan udah diselamatkan. Diselamatkan karena kita memang benar mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Yesus datang ke kita, mati ganti kita diselamatkan. Bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Nah, di sini saya percaya Tuhan yang di sini Yesus katakan, dia diutus. Dan sekarang kita juga diutus oleh Tuhan. Hukum itu harus kita jalani. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu, dengan kasih Kristus, hidup ini nggak perlu lagi kita benar nggak ya saya bisa? Enggak, Anda dimampukan. Saat Anda buka hati, mau menjadi saksi. Pertama-tama Anda mau mengubah cara hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Anda jangan pikir harus menyenangkan semua orang. Enggak. Harus menyenangkan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Bapak Ibu lihat ya. Pasti kita bilang gini, gimana sih caranya? Kita ini mau menginjil, mau bersaksi. Kita lihat gaya Kristus, Yesus ya. Dia sebagai manusia, waktu dia ketemu perempuan Samaria, Anda lihat aja. Anda lihat gayanya daripada Yesus. Awalnya, Bapak Ibu pasti sudah baca apa belum? Ya, coba kita baca ulang. Nah, Yesus ini dia harus melintasi Samaria. Dia dari Israel Utara mau ke Israel Selatan, melewati Samaria. Kita baca aja dari mulai ayat ke-6 ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dari perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dengar baik, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau telah lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberi sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya,
barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, ayat 16, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19, tahu sekarang bahwa engkau seorang nabi. Nah, Bapak Ibu lihat, Yesus awalnya yang minta air. Tapi setelah terjadi dialog, Yesus menggiring perempuan ini kepada apa yang menjadi masalahnya itu. Akhirnya dia yang minta air itu, air kehidupan itu. Dan Yesus lihat, dia tahu mengenai masalah kehidupannya. Bapak Ibu, seseorang yang ini sebagai manusia seutuhnya ya Yesus. Kita yang tadi saya katakan, relasi keintiman dengan Tuhan yang memberikan perintah itu penting untuk mendapatkan tuntunan. Paham sampai di sini? Dapat terima? Nah, Yesus katakan, kalau kamu minum air dari yang saya berikan, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ini perempuan ini minta. Dan lucunya Yesus bilang begini, panggil suamimu. Coba pikir baik-baik Bapak Ibu. Persoalan minta air. Tapi kok Yesus bilang ini, panggil suami. Tanda tanya kan? Itu tuntunan, hikmatnya. Persoalan seseorang yang berbicara dengan kita akan diberikan oleh Tuhan. Karena roh itu yang menuntun kita. Amin. Jadi gak perlu ragu. Gue ngulik dulu deh ini, siapa dia ini. Gak perlu. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, teman-teman, semuanya dengar baik. Ada relasi yang baik. Tahu siapa Tuhan kita. Itu keberanian ilahi pasti ada. Diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan. Sekarang Bapak Ibu percaya enggak? Nah, ini masalahnya. Kenapa kita berputar-putar takut, enggak berani, takut salah? Enggak usah. Kalau Anda udah hidup benar, Anda ada perubahan di dalam hidupmu, ada buah pertobatan itu, Anda saksi. Anda saksi. Saksi Kristus. Beda dia. Nah, itu dia. Di pekerjaanmu Anda jujur, setia, datang tepat waktu, ibadah gitu juga. Semua ada kita mulai belajar. Jangan langsung bilang, saya kan manusia biasa. Kalau jangan alasan-alasan banyak, nggak usah. Ya, kita belajar namanya karena kita mau memperbaiki yang salah. Saya tahu kita bisa salah, tetapi jangan itu terus-terus kita menjadikan alasan tidak mau berubah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, waktu dia bilang ini, saya nggak punya suami, yang sekarang itu bukan suamiku. Di situ permasalahan dia, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Terus nih lihat ya, saya baca ke ayat ke 39. Ya, dia pergi pulang ke kotanya, perempuan itu bersaksi. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 2 hari lamanya ya. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya
karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat Anda ketemu seseorang, Anda konseling, apa cerita, ngobrol, apalah tentang nilai-nilai kekristenanmu, pengalaman-pengalamanmu, kesaksianmu, sehingga orang lain bilang gini, wah iya ya kamu ada perubahan, Yesus tinggal 2 hari. Orang di kampung itu lihat dong kehidupan Yesus selama 2 hari. Makanya mereka bilang begini di ayat terakhir, sekarang kami percaya bukan karena hanya perkataanmu, tapi kami melihat sendiri. Nah, bisa jadi begini nanti. Anda dimanapun Anda berada, karena keharuman Kristus akan pengenalan dia itu nyebar kemana-mana. Dan dia melihat kehidupanmu, lihat jelas. Udah gitu, kamu nginep dong di rumahku. Nginep nih 2 hari. Dilihat dalam 2 hari itu kita tuh beres hidupnya ya, nggak ngaco. Makin percaya. Ya kan? Dari tutur kata kita, tindakan kita, semuanya lah santun. Bapak Ibu, bisa kita begitu? Dalam cool. Ya, jangan di cool semuanya manis ya, nanti pulang, bubaran gitu, udah ngata-ngatain orang nggak boleh. Ya, sebaiknya enggak. Ya, kita adalah orang-orang yang harus dilihat, bukan hanya di tempat ibadah gitu ya. Bisa tahan dengan gaya kita gitu, enggak. Kita natural ya. Natural memang kita ini adalah murid Kristus yang kita sedang terus berusaha menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang saya katakan kepada semua Bapak Ibu, mari kita belajar. Jangan Anda jenuh. Kok kayaknya gini-gini aja, enggak ada kayak gini-gini aja, enggak ada. Tetapi itu semuanya harus kita lalui. Karena Yesus sudah memberikan rohnya, memberikan kuasanya kepada setiap kita. Lihat ya, satu contoh lagi saya kasih firmannya ya. Di dalam 1 Petrus. 1 terakhir ini ya Bapak Ibu, terakhir. 1 Petrus. Petrus waktu Yesus ditangkap, dia mengutuk ya. Nyangkal 2 kali, HP mengutuk. Kalau kita bilang ini, aduh ini bener-bener lah gak pakai punya. Tapi kan bertobat berbalik. Ya, orang-orang yang mau bertobat ya pasti diberikan kesempatan lagi ya. Terus waktu dia di Yerusalem menanti-nantikan Roh Kudus, dia dicurahkan. Dia berkhotbah 3.000 itu orang bertobat. Dia bisa tulis di sini 1 Petrus 1 ayat 3. Lihat nih ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Setiap kita harus punya pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dengerin Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Petrus bertobat, penuh Roh Kudus, dan dia mendapatkan pewahyuan ini. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Dia sungguh bilang rahmat-Mu besar. Dia melihat ada warisan yang tidak temar, tidak layu, dan lain sebagainya tersimpan di sorga. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ayo, saya mengajak Bapak Ibu, sama-sama kita. Selama nafas ini masih ada, selama masih ada kesempatan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Segala sesuatu tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, tidak ada transformasi. Karena nggak ada yang bergerak. Tapi kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, kita jalankan dengan sukacita. Damai sejahtera kucurahkan, kuberikan kata Tuhan.
Diberikan, bukan kita cari itu damai sejahtera. Enggak, diberikan Tuhan pada kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi damai sejahtera yang diberikan pada Tuhan membuat setiap kita tetap senyum di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya Bapak Ibu akan diskusikan lagi ya dengan teman-teman supaya lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Amin ya. Bapa yang baik, inilah firman Tuhan yang kami sharingkan. Kami minta di dalam nama Yesus, biar Roh-Mu yang kudus menerjemahkan lebih dalam tentang bagaimana kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu akan menuntun kami, karena kami pegang firman-Mu ya Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saatnya kita tiba untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan nomor rekening yang ada di layar Anda dan kiris juga di layar Anda, atau dimasukkan dalam amplop, dibawa ke gereja, taruh di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kul kami malam ini. Kami akan menabur persembahan kami Tuhan. Kami mohon Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya pemberian mereka menjadi berkat bagi setiap kita. Dan kami percaya juga perlebaran kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri kul kami online kami ini. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Mari seluruhnya teman-teman Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini, angkatlah tanganmu ke surga dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Bapa dan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.